Oke, yuk kita doa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Hari ini Kau yang berbicara dalam nama Yesus. Percaya Tuhan bahwa kebenaran kami ketahui akan memerdekakan kami, membuat hidup kami nggak sama lagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Halo teman-teman Impactors, apa kabar semuanya? Kita tiba di bulan yang baru, di bulan November, yaitu tema kita adalah Thanksgiving. Dan hari ini tema kita adalah tentang grateful atau bersyukur. Mengapa kita harus bersyukur? Yang pertama, mengapa harus bersyukur? Di 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata seperti ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi teman-teman kalau pengen ngerti apa sih maunya Tuhan buat setiap hidup kita, kalau teman-teman mungkin gak pernah dengar suara Tuhan atau mungkin teman-teman di sini apa ya yang Tuhan itu mau apa dari hidup saya, petunjuk apa sih yang Tuhan kehendaki buat hidup saya. Nah ternyata yang salah satunya ditulis dalam firman Tuhan adalah dengan kita mengucap syukur, itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan setiap kita. Jadi gak perlu bingung-bingung teman-teman. Jadi pengen nyari apa sih maunya Tuhan, apa sih yang kehendak Tuhan. Ternyata gak sulit-sulit amat. Ternyata dengan kita mengucap syukur itu bagian dari kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita pakai bahasa Inggris sedikit nggak apa ya. Saya percaya bahwa ini mah anak-anak zaman sekarang pada jago-jago bahasa Inggris. You don't need everything to be grateful when you can be grateful for everything. Jadi tidak perlu mencari sebuah alasan untuk kita bisa bersyukur. Karena kita bisa bersyukur dalam segala hal, segala kondisi, segala mungkin teman-teman sedang mengalami masalah, pergumulan, persoalan, mungkin dalam sekolah, di dalam keluarga kalian, kita bisa kok tetap bisa mengucap syukur sama Tuhan. Ya, jangan cari alasan untuk mencari-cari supaya bagaimana ya supaya saya bisa bersyukur. Tapi kita bisa bersyukur dengan segala hal, ya. Dan kitab Matius pasal 6 ayat 32, terjemahan baru katakan begini. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi teman-teman hari ini aku balik. Biasanya kita baca kan urutan ya. Habis ayat 31 kita baca ayat 32. Sekarang aku balik. Kita bacanya kebalik ayat 32. Kemudian bacanya ke ayat 31. Dikatakan bahwa semua itu dicari bangsa-bangsa. Apa sih yang dicari bangsa-bangsa? Ya, dan masalahnya Bapak kita tahu apa yang kita perlukan. Ayat yang ke-31 dikatakan gini. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ternyata itu yang dicari semua orang. Nah itulah mengapa banyak orang mencari hal seperti itu. Khawatir gitu ya. Terus seringkali anak muda merasa tidak puas dengan apa yang dimilikinya karena FOMO. Tahu FOMO enggak? Ya. FOMO itu fear of missing out, fear of missing out. Emang aneh-aneh aja ya istilah anak muda sekarang, ada istilah FOMO. Aduh, aku takut FOMO gitu ya. FOMO itu takut mengalami yang namanya ketertinggalan. FOMO itu atau fear of missing out adalah rasa takut, merasa tertinggal karena tidak mengikuti aktivitas tertentu. Contohnya, kamu sudah nonton bioskop belum? Sudah nonton Shang-Chi belum? Gitu ya. Aduh kalau belum nonton Shang-Chi rasanya kok kayaknya ketinggalan banget gitu ya. Atau sudah nonton film James Bond yang baru belum? Rasanya belum, terus merasa kayak kurang kudet ya, alias kurang update. Ya, ada perasaan tertinggal. Ya, ada perasaan aduh aku maunya kalau ada yang baru harus. Ya, misalnya apa lagi? Sudah datang di kafe yang terbaru di Semarang belum? Misalnya gitu, yang paling hits di Semarang. Nah, itu FOMO, fear of missing out, takut, ada perasaan takut tertinggal, ada perasaan takut kurang update. Ya. Terus lifestyle-nya harus ikuti sekarang, handphone harus yang lipetan. Waduh, udah Android lipetan punya lagi. Kalau nggak lipetan rasanya ketinggalan. Nah, teman-teman, dikatakan bahwa semua itu dicari banyak orang. Tapi Bapa di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Apa sih yang Tuhan tahu? Bahwa Tuhan tahu apa yang kamu perlu.
Bukan apa yang kamu inginkan, tapi apa yang kamu perlu, apa yang kamu butuhkan. Oh, dia tahu. Ya. Masalahnya tentunya tidak semua doa kita harus dijawab, bukan? Gitu loh. Tidak semua doa kita harus dijawab. Contoh, aku juga sudah punya anak umur 8 tahun. Tentunya ketika dia meminta sesuatu, tidak semuanya aku kabulkan. Ya. Apakah papinya jahat? Ya, bukan papinya jahat. Ya cuman karena misalnya nih, katakanlah anak umur 5 tahun minta pisau misalnya. Masa dibeliin pisau yang nggak mungkin? Atau anak umur 12 tahun minta motor. Ya. Apakah terus kita belikan motor? Kan enggak gitu. Punya SIM aja belum punya. Kok minta beliin motor gitu ya. Terus dia harus ke jalan. Iya kalau setiranya benar. Bagaimana kalau dipakai kebut-kebutan? Ujungnya kecelakaan. Dan seringkali itu yang terjadi. Maksud orang tuanya baik. Dibelikan motor supaya anaknya diem. Enggak ngerengek-ngerengek. Ternyata setelah dibelikan malah kecelakaan dan anaknya meninggal. Ternyata apa yang kita inginkan tidak selalu baik. Nah, kenapa kita tidak belajar untuk bersyukur dengan semua yang kita miliki? Ya. Dan jangan tahu ada perasaan tertinggal. Aduh, aku ketinggalan. Saya belajar untuk nggak peduli juga sih. Ada hal yang baru apa-apa juga. Bagi saya sudah merasa cukup. Orang kalau sudah merasa cukup, ya dia kan nggak akan nyari lagi, nangkep ya. Sama seperti kayak orang perutnya sudah kenyang. Masa makan lagi? Ya nggak cukup dong. Kalau sudah makan berlebihan yang terjadi perutnya bukan tambah enak, perutnya makin enek ya. Karena kebanyakan makan sesuatu yang over, sesuatu yang berlebihan pasti nggak baik. Kita harus ngerti ada patron kata cukup, ya. Ada kata cukup. Kalau nggak ada kata cukup itu berbahaya. Nah, dengan rasa berterima kasih ke Tuhan, dengan ucapan syukurmu, kamu akan mendapatkan rasa cukup. Sebelum kamu mendapatkan rasa cukup, kamu akan terus merasa kurang. Kamu akan merasa hidupmu gak puas. Oh, ini teman saya sudah handphone yang terbaru. Oh, dia beli baju yang baru. Oh, sudah sekarang modelnya seperti ini. Wah, celana yang terbaru keluaran 3/8 atau 3/4, saya lupa gitu ya. Anggaplah 3/4 atau 3/8. Ya, anggaplah begitu ya, teman-teman ya. Jadi ternyata ya kalau sebenarnya gini, kalau kita ikutin terus lama-lama juga capek, ya. Karena seperti itu akan terus maju. So apa yang kita perlukan hari ini? Kita perlu rasa syukur, kita perlu rasa berterima kasih ke Tuhan. Dan selama kamu belum punya rasa terima kasih ke Tuhan, sebelum kamu bisa rasa grateful, bersyukur, yang ada kamu akan mulai membandingkan hidupmu dengan orang lain. Biasanya begitu. Ya, contoh, wah dia enak ya bisa jalan-jalan ke luar negeri, sedangkan saya misalnya cuman perginya cuman di rumah doang, nggak kemana-mana ya. Terus teman-teman membandingkan, enak ya dia bisa pergi ke pantai, padahal di depan rumahnya ada pasir, terus difoto, terus seakan-akan itu di pantai dimasukin Instagram ya, padahal cuma sepertinya dan kayaknya aja, tapi itu sebenarnya bukan pantai beneran. Jadi itu perlu dengan rasa syukur. Stop mengcomparing, stop membandingkan. Bersyukur aja dengan apa yang sudah kamu miliki. Karena comparison is the thief of joy. Membandingkan adalah pencuri. Mencuri apa? Mencuri sukacita. Ya. Ketika kamu mulai membandingkan, maka sukacita mulai hilang. Ya enggak sih? Rasa bahagiamu tercuri. Rasa senengmu tercuri. Kenapa? Karena melihat ada orang lain yang lebih dan lebih dan lebih. Kalau kita cuma melihat hal seperti itu terus, kita pasti bakal lelah. Ya. Jadi motivasi boleh, tentu boleh jadi inspirasi. Boleh jadi motivasi. Cuman bukan untuk membandingkan. Nangkep ya sampai sini ya. Jadi bukan untuk membanding-bandingkan, bukan. Jadikan motivasi, inspirasi is okay. Kita bisa belajar, bahkan kita bisa bertanya, kok kamu bisa ya? Misalnya punya ini, itu gimana caranya? Kenapa kok kamu bisa pinter? Itu gimana caranya? Kenapa kamu kok bisa punya skill ini? Itu gimana caranya? Nah, kita bisa tanya. Sehingga kita bisa upgrade hidup kita. Kita bisa up to date hidup kita. Ya. Karena sekali lagi comparison is the thief of joy. Pencuri sukacita. Dan sekali lagi kita tidak akan pernah puas. Bahkan ketika mendapatkan apa yang kita inginkan. Sampai kita mampu bersyukur atas apa yang kita miliki. Pertanyaan hari ini adalah sederhana. Kamu puas gak dengan apa yang kamu miliki? Kamu puas dengan keluarga yang ada saat ini? Ya. Kalau kamu merasa gak puas, aku gak puas sama sekali dengan keluargaku. Aku gak puas dengan orang tuaku.
Ya, hari ini kita mari sama-sama belajar untuk bersyukur. Ya, bersyukur Tuhan punya orang tua seperti ini. Karena percaya teman-teman, tidak ada di dalam dunia ini yang sifatnya kebetulan. Kamu ditempatkan di keluargamu, pasti Tuhan punya rencana. Mungkin kamu berkata, loh tapi ini keluarga saya kok banyak perselisihan, ya mungkin kurang rukun, ya mungkin mengalami situasi yang nggak enak di rumah, atau kamu merasa ayahmu nggak baik sama kamu. Kenapa kamu tidak milih untuk bersyukur? Terima kasih Tuhan, walaupun mereka punya kekurangan, punya kelemahan, tapi aku bersyukur, aku tempatkan keluarga ini. Kenapa? Jangan-jangan Tuhan mau pakai kamu. Supaya apa? Keluargamu jadi rukun, keluargamu penuh dengan kedamaian. Tuhan pakai kamu membawa kedamaian, sukacita di tengah-tengah keluargamu yang mungkin sedang mengalami hal-hal yang gak mudah. Jadi percaya deh, Tuhan itu punya rencana. Kamu kalau gak pernah puas dengan keluargamu, kamu akan terus lihat orang, ih enak ya, lahir di keluarga itu ya. Padahal belum tentu yang kamu katakan enak itu enak beneran, gitu loh. Banyak orang pikir enak ya jadi anak orang kaya. Really? Jadi anak orang kaya enak? Ya, mungkin secara materi ya cukup. Tapi berapa banyak sih yang benar-benar merasa kebutuhan secara fisik ya, psikis mereka terpenuhi, perhatian, kasih sayang mereka dapatkan itu? Berapa banyak sih? Materi mungkin cukup. Perhatian, kasih sayang apakah cukup? Berapa banyak yang justru malah jatuh di drugs, jatuh di hedon, ya sikap hidup yang berfoya-foya, terus merasa punya sesuatu yang baru, pengen beli lagi, dan terus pengen beli lagi. Sebagai pelampiasan sebetulnya. Kenapa? Ya karena rasa kurang bersyukur. Jadi sore ini aku pengen ngajak teman-teman semua, ayo bersyukur. Dengan keluargamu, dengan apapun yang ada di tengah-tengahmu yang Tuhan percayakan ke kamu, ayo bersyukur. Ya, karena gak ada yang kebetulan. Bagaimana punya guru yang gak enak? Ya bersyukurlah dengan itu. Karena siapa tahu guru yang gak enak itu dipakai Tuhan untuk membimbing kamu, untuk mendidik kamu, untuk membentuk kamu menjadi pribadi yang lebih baik. Kadang yang kita anggap tidak baik, ternyata itu baik buat kita. Contoh, waktu kamu bayi, tentunya ada yang namanya imunisasi. Ya, imunisasi itu apa sih? Imunisasi itu memasukkan virus yang sudah dilemahkan, ya, atau bakteri atau kuman penyakit yang sudah dilemahkan lalu dimasukkan ke tubuh. Ya bayi mungkin bisa aja ngomong, ih jahat orang tuaku jahat atau dokternya jahat. Tapi sebetulnya mereka nggak jahat. Justru diimunisasi supaya one day suatu hari kelak kamu akan kebal terhadap penyakit-penyakit tertentu. Apakah itu jahat? Disuntik memang sakit, tapi bukankah melalui itu akan mengalami namanya kekebalan terhadap suatu penyakit. Sama teman-teman, kenapa kita divaksin? Itu kan sakit, disuntik juga. Belum ada efek sampingnya. Beberapa orang mengalami efek samping yang luar biasa. Teman-teman saya pun juga ada yang mengalami. Bahkan demam itu sampai 2-3 hari. Ya, itu sempat ada yang mengalami seperti itu. Tapi bukankah ujung-ujungnya baik? Membuat kekebalan tubuh kita lebih tahan terhadap COVID-19. Ya, sama. Yang kamu bilang sepertinya nggak baik, bisa jadi itu baik buat kamu. Tergantung persepsimu, tergantung asumsimu, bagaimana cara kamu berpikir. So hari ini aku pengen ngajak teman-teman semua, ayo bersyukur dengan apa yang ada, dengan apa yang Tuhan percayakan, dengan apa yang Tuhan berikan. Mari bersyukur. Ada kisah menarik nih, ya. Kisah para Rasul pasal 16 ayat 22-26. Nanti teman-teman baca ya karena agak panjang. Ini ceritanya tentang Paulus dan Silas yang didera itu disiksa, terus masuk penjara, ya masuk penjara juga di ruang yang tengah, yang sulit dicapai, dibelenggu kaki dan tangannya. Tapi yang terjadi mereka putuskan. Mereka tidak milih untuk marah-marah ke Tuhan. Tuhan, aku sudah mengabarkan kabar baik. Tuhan, mungkin kamu sudah pelayanan ya. Mereka bisa ngomong juga, Tuhan aku sudah pelayanan loh, ya kan? Tapi kok kenapa aku harus mengalami hal seperti ini? Paulus dan Silas tidak milih seperti itu. Dikatakan dalam firman Tuhan, mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Apa yang terjadi kemudian? Terjadilah gempa. Ya, lalu belenggunya itu tiba-tiba patah dan mereka bisa keluar dari penjara. Sama, di saat kita dalam kondisi yang baik, semua kita bisa gampang sekali berkata terima kasih Tuhan, ucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Itu mudah teman-teman. Tapi masalahnya apakah kita bisa bersyukur? Kita bisa tetap
bisa tinggal dalam Tuhan. Kita bisa tetap ikut Tuhan sekalipun mengalami situasi-situasi yang sulit dan tidak mudah. Bisakah kita berkata, terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku, semuanya baik. Nggak ada yang nggak baik, semuanya baik. Tergantung cara kita berpikir, tergantung bagaimana cara kita, seberapa kita kenal Tuhan. Kalau engkau kenal Tuhan sebagai Tuhan yang baik, kalau engkau punya pengalaman dengan Tuhan, makanya please teman-teman jangan cuma sekedar punya pengenalan Tuhan berdasarkan cerita dari orang lain atau cerita dari hamba Tuhan, tapi make sure bahkan kamu dari sejak usia muda memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan. Karena dengan memiliki pengalaman dengan Tuhan, kamu akan semakin kenal siapa Tuhan. Semakin kamu kenal Tuhan, semakin kecil untuk kamu bisa kecewa dengan Tuhan. Jadi hari ini, ayo mari percaya. Karena dengan bersyukur akan membuat kita mengerti rencana Tuhan buat hidup kita. Sekalipun mengalami masa-masa yang gak mudah. Dan dengan bersyukur ada kelepasan, kemenangan, dan kemerdekaan. Aku berdoa teman-teman hari ini diberkati semua. Menolong teman-teman. Sehingga hari ini sama-sama bulan ini kita belajar sama-sama bersyukur atas apapun yang terjadi. Pastor Philip Mantova pernah berkata bagus sekali, satu quote-nya berkata, bersyukur adalah obat dari ketidakpastian. Kalau teman-teman hari ini sedang mengalami serba tidak pasti, hidupnya lagi mengalami serba tidak jelas, don't worry. Bersyukur adalah obat atas ketidakpastian yang sedang kamu alami. Amin. Mari kita berdoa ya. Tuhan terima kasih buat anugerah-Mu. Kami sudah mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Kami percaya kebenaran yang Tuhan berikan akan mengubah hidup kami. Bahwa firman-Mu yang sudah ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan. Blessing buat kami semua. Kau boleh angkat tangan dan terima berkat Tuhan. Biar berkat kasih Allah Bapa, anugerah yang besar dari Yesus Kristus Tuhan, penyertaan dan persetujuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu hingga pada kesudahannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, ucap syukur, dan bisa katakan amin.